Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai membahas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, huwa aghta aw ajazam aw naqisul barakah." Segala urusan pekerjaan dibalin yang memiliki manfaat, la yubda'u fihi, tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka itu terputus. Jadi segala pekerjaan yang tidak ada larangan semuanya harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, bergerak baca bismillah, duduk baca bismillah. Kerja apapun kerjanya, sepanjang pekerjaan itu yang dihalalkan oleh agama, bacalah bismillah. Masuk rumah baca bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah dengan kaki kanan, keluar rumah dengan kaki kiri. Mengangkat segala sesuatu, bacalah bismillah. Memakai pakaian, baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya ada di setiap langkah kita berkah. Karena perjalanan kita dalam hidup ini yang kita cari adalah berkah. Salah satunya berkah. Kita pakai baju, berkah. Kita kita makan, berkah. Kita minum, berkah. Salah satu manfaat. Apa makna berkah itu? Apa makna berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari setiap apa yang kita lakukan. Artinya baju ini bukan lagi, ketika kita memakai baju pakaian kita ini dengan bacaan bismillah, dia tidak melahirkan kesombongan, dia tidak melahirkan biar mantap dipandang orang, tapi tujuannya adalah menutup aurat kita, menutup aurat kita sehingga dia berkah. Berkahnya di mana? Orang melihat kita senang, kita pun kita bawa dengan tertutupnya aurat ini, kita bawa dia untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi setiap apa yang kita buat, makanan, hasil dari makanan itu adalah darah, badan kita sehat. Berkahnya kemana? Mengarah kepada ibadah. Tidak malas dalam melakukan ibadah, tidak malas dalam melaksanakan sholat, tidak menjadi penyebab dia ngantuk, kita tidur berat mata biasanya habis makan. Tapi justru kita semakin semangat untuk melakukan ibadah, hasil dari berkah itu tadi. Maka sebagaimana dulu saya sampaikan kisah seorang ulama dengan istrinya, cerita dengan berkah itu. Ulama ini punya seorang istri. Keadaan dan kehidupan mereka ini tentu keadaannya miskin. Menuntutlah si istri tadi, sampai kapan kita begini? Kapan kita akan hidup layak seperti orang lain? Kapan kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana orang yang lain dalam kehidupan dunia ini? Karena pikiran itu, mungkin karena kedekatan ulama ini juga kepada Allah, Allah pandang, Allah lihat dia. Lalu datanglah suatu ketika di dalam mimpi ulama ini. Ulama, di depan rumahmu, kira-kira 10 langkah dari pintu rumahmu, ada 10 juta dinar.
kita ribu lah. Kau gali di dalam, maka kau akan mendapatkan di dalamnya 10 juta dinar. Habis itu terbangunlah si ulama tadi. Dibangunkannya istrinya. Istriku, sebelum bangun dia, apa yang ditanya ulama itu? Ada nggak berkah di dalamnya? Lalu kata orang yang mengatakan dalam mimpi itu, nggak ada. Terbangun dia, dibanguninya istrinya. Istriku, di depan rumah kita, aku bermimpi 10 langkah dari pintu rumah kita ada 10 juta dinar. Mendengar itu istrinya bahagia. Udahlah Pak, ayo kita gali terus. Tunggu dulu, saya tanya, ada nggak berkah di dalamnya? Katanya nggak ada. Jadi nggak usah kita ambil. Ini kesempatan kita untuk menjadi orang yang kaya. Ayo kita gali. Enggak, karena nggak ada berkah di dalamnya. Inilah yang perlu kita ambil salah satunya. Istiqomah dalam kebaikan, dalam sikap. Jangan gara-gara sesuatu berubah. Tak lama setelah itu nggak jadi digali. Mimpilah ulama ini lagi. Ulama di depan rumahmu, 5 langkah dari pintu rumahmu, kau gali di dalamnya ada 5 juta dinar. Berkurang dari 10 menjadi 5. Apa kata dia? Ulama ini tidak lupa bertanya, ada nggak berkah di dalamnya? Lalu katanya, nggak ada. Bangun dia, dibangunkannya istrinya, disampaikan lagi, nggak ada. Kan udah aku bilang semalam yang kemarin itu 10 juta dinar kita gali, ini udah berkurang. Iya, tapi kutanya nggak ada berkah di dalamnya. Udahlah, nggak perlu kali berkah, itu yang penting banyak. Itu sifat kita kan, sifat istri. Nggak perlu berkah, nggak perlu, yang penting cair. Kan gitu. Maka jangan yang penting cair, yang penting halal, berkahnya yang perlu dicari. Habis itu tak jadi. Mimpi yang ketiga, ulama di belakang rumahmu 1 langkah dari pintu rumah belakangmu ada 1 dinar, bukan lagi juta, tapi 1 dinar. Kau gali, di dalamnya ada 1 dinar. Ulama ini juga tidak lupa bertanya, ada nggak berkah di dalamnya? Ada. Begitu didengarnya ada berkah, tersentak bangun istriku. Ayo kita gali ke belakang. Apa itu? Tadi saya mimpi di belakang, mimpi 1 langkah dari pintu rumah kita ada 1 dinar. Mendengar 1 dinar itu istrinya mencap, 1 dinar kok digali. Tapi kutanya ada berkah di dalamnya. Kemarin 10 juta, 5 juta, enggak digali. Ini 1 dinar, apalah yang dapat 1 dinar? Udah, yang penting ada berkah di dalamnya. Pergilah mereka, melangkah ke belakang 1 langkah dari pintu rumah, digalilah peti itu, digalilah tanah itu, terdapatlah di dalam tanah itu peti kecil, dalam peti itu ada 1 dinar. Istri, apa yang dapat dengan 1 dinar? Kalau orang Arab kan yang belanja itu laki-laki. Pergilah si laki-laki ini belanja ke pasar. Ketemulah dia sama tukang ikan. Berapalah yang dapat dengan 1 dinar? Kalau cuma 1 dinar paling 2 ekor ikan. Ya udah nggak apa-apa, 2 ekor ikan. Kami 2 orang nih di rumah. Saya sama istri saya. Ya udah, dibawalah ikan ini ke rumah. Sampai di rumah dikasihlah sama istri, dibereskan sama istrinya. Pada saat membelah perut ikan yang pertama, kok ada batu di sini? Ada batu di dalam perut ikan yang satu. Agak aneh rasa dia diasingkannya, batunya warna hijau. Dibelahnya yang satu lagi, ada lagi 1 batu. Kok ada pula batu di sini 2? Diasingkannya. Selesai semua goreng, makanlah mereka. Makan 2 ekor ikan, satu-satu orang. Sambil makan sambil cerita, suamiku, apa itu? Tadi waktu saya membersihkan ikan, saya dapat di dalam perut ikan itu ini ada batu. Setiap perut ikan itu ada 1 batu, batunya jadi 2. Namanya makmak. Coba kau jual ke pasar, mana tahu laku. Katanya gitu.
Coba kau jual. Suami ini ya udah menyenangkan istri, pergilah dia ke tukang batu. Berapalah bisa kau bayarkan ini, katanya sama tukang batu. Kalau kita batu-batu di sini. Tapi kalau orang zaman dulu jujur, kalau sini payah. Begitu tahu dia, oh ini enggak bagus, ini paling harga sekian katanya gitu kantongnya. Kalau ini tidak. Begitu dilihat sama tukang batu itu batunya, wah bapak menghina saya ini. Loh kok menghina? Ya iyalah, yang bisa beli ini cuma raja-raja. Kalau kayak mana bisa mampu beli ini, katanya gitu. Dengan begitu diputuskanlah sama ulama ini untuk berangkat ke kerajaan. Sampai di kerajaan, kok heran. Mau jumpa sama raja, heran raja. Kok ada apa ulama ini mau jumpa dengan saya? Udah suruh masuk, masuk. Begitu masuk. Raja, ya saya ada punya batu 2. Mana tahu raja mau membeli. Mana batunya? Begitu ditunjukkan sama ulama itu. Inilah batu yang saya cari-cari selama ini. Sudah, ulama, setengah dari kerajaanku ini saya kasih sama kau. Yang penting cincin itu jadi milik saya. Saya nggak mau kerajaan bapak. Udahlah, karena nggak mau nampak dia ulama ini. Semua kerajaan ini saya serahkan sama kau. Perempuan-perempuan ini semua saya serahkan sama kau. Yang penting batu itu jadi milik saya. Saya nggak mau kerajaanmu. Jadi apa maumu supaya itu menjadi milik saya? Siapkan 12 keledai. Setiap keledai ada keranjang. Kalau kita ke pajak kan ada keranjang kereta sekarang, kiri kanan. Isi setiap keranjang itu emas batangan. Diisilah. Berangkatlah. Berapa? Jadi 24. Setiap keranjang itu berisikan emas. Sepanjang jalan dilemparkannya satu. Masyarakat. Jadi semuanya pada saat itu jaya. Berkah enggak? Jangan lihat kecilnya. Ini karena kecil kita enggak melirik. Kan gitu kan? Padahal di dalamnya ada berkah. Maka ketika dulu guru kita Ayah Mahmudin waktu acara halal bihalal di asrama haji, dia bagi-bagikan duit 5.000 sama anak-anak. Beradu semua. Beradunya kenapa? Mengambil berkah dari harta yang dimilikinya. Bukan karena banyaknya, ngambil berkahnya. Jangan nilai sepele dengan berkah. Tengoklah 1 dinar jadi berapa dinar. Bermas-mas. Hampirlah ke rumah, tinggallah 1 batang emas. Biasanya kalau kita bininya bodoh kan, dia enggak. Tapi sudah belum sampai ulama ini ke rumahnya sudah terdengar semua bahwa seorang ulama mendapatkan harta dari raja yang sangat banyak dengan menjual batu, dibagikan dan semua masyarakat menjadi sejahtera. Sampai di rumah dibawanya. Melihat keadaan itu, belum lagi sampai dia udah dengar istrinya keadaan itu, kejadian itu. Menangislah istrinya dengan tangisan yang luar biasa, dengan penyesalan yang luar biasa terhadap sikapnya kepada suaminya yang memaksa dalam segala hal. Menangis dia, bertaubat dia kepada Allah. Aku tak mau lagi mas. Jadi ajar ya, sama-sama beribadah dia kepada Allah. Tapi mas itulah dibangunkan rumah mereka. Selesai. Akhirnya tak lama dari situ si istri tadi duluan wafat, meninggal dalam pandangan baik, husnul khatimah. Jadi begitu berkahnya. Jadi jangan nilai dari kecil. Maka tidur baca bismillah. Mana tahu nanti malam mimpi seperti ulama tadi. Tapi bismillahnya yang bagaimana? Maka kita kaji itu bismillahirrahmanirrahim. Jadi
Enggak, satu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biasa kita artikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya makan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya melangkah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya melihat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya pakai lebih saya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya pakai cincin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya tidur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya naik kereta, bawa kereta. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya minum. Tapi ini kan dengan nama. Padahal Allah mengatakan la haula wala quwwata illa bil, tiada daya upaya kecuali dengan Allah, bukan dengan nama Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, satu-satunya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang bersatu kalimat ismi dengan ba hurufnya. Maknanya begini. Kalau ini wazkurisma, memang bisa dia isma. Bismillah. Lalu di dalam kitab Ibrahimi dijelaskan di sini kenapa harus ba, begitu banyaknya huruf hijaiyah. Kenapalah harus ba awalnya, tidak ta, tidak dal. Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus ba? Itulah pertanyaan salah seorang dosen nomensen Medan kepada saya pada saat itu. Tapi umat Islam tak ada yang bertanya seperti itu, karena dia sudah mengkaji, mendalami Al-Quran, tafsir semua. Karena dia mengambil dari mana? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang diciptakan Allah yang sia-sia, semua pasti punya tujuan. Maka dia bertanya, apa tujuannya ba dibuat dalam Bismillahirrahmanirrahim? Itu waktu itu tahun 99 di Jalan Rela, namanya daerah Pancing. Di situ saya ketemu dengan dia, dosen non mensen. Dia bertanya, kenapalah harus ba, Ustaz? Diawali Bismillah itu, kenapa tidak Bismillah, Bismillah? Apa makna ba itu di situ? Nah, itulah kata dia. Jadi waktu itu alhamdulillah saya sudah menerima dari almarhum guru kita
Syekh Mukmin bin Ali Ruhum, dan dia sudah mengajarkan kepada saya tentang ini semua. Tapi habis itu saya dengar sampai hari ini tidak lagi diajarkan oleh Hayya Mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada oleh saya. Saya tanya yang sudah mengambil Thariqah Saman, Allahumma sholli ala Muhammad, Naqsabandi, Khalwatiyah, Syattariyah, Qadariyah, Naqsabandi Qadariyah, kepada beliau tamat ini semua 9 yang diambilnya Thariqat dari Hayya Mukmin. Enggak ada kami dapat ini, Pak, pada masa itu. Jadi saya kasih tahu, saya minta izin sama ayah itu, saya ajarkan ini ya, udah ajarkanlah. Jadi inilah dia. Kenapa harus Bang? Padahal ada huruf yang lain. Itulah menunjukkan kenapa ini menyatu. Dia maknanya bukan dalam hati. Kalau di luar kita harus tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di apa? Dalam hati Billahirrahmanirrahim, dengan zat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan dengan nama. Kalau dengan nama kita masih punya perantara dengan Allah. Jadi kalau kita makan biasanya birizkillah. Kalau kita punya nama di mana? Binikmatillah. Kalau kita ngangkat sesuatu yang berat kan butuh kekuatan, biquwatillah. Kalau susah kali udah Billahirrahmanirrahim, dengan Allah. Jangan pisahkan dirimu dengan Allah. Semua wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa saja yang kamu kerjakan. Allah yang menciptakanmu dan apapun yang kau kerjakan. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan apa yang kau kerjakan. Jadi jangan dipisahkan. Setiap kita kerja tidak lepas dari Allah. Ketika kita mengangkat sesuatu, Allah kasih kekuatan sehingga kita mampu mengangkat. Ketika kita melihat, ini bukan kita melihat, kita diperlihatkan oleh Allah. Itu kajian tauhid kita. Ketika kita mendengar, bukan mendengar, tapi kita diperdengarkan Allah. Diperdengarkan. Ada saatnya kita nggak mendengar. Ada apa? Karena kita nggak mendengar. Lalu diperdengarkan Allah, baru jelas. Oh iya, baru diperlihatkan Allah. Maka semua mesti dengan izin Allah. Maka ada saatnya nanti ketika kita merasa bahwa kitalah yang menggerakkan tubuh ini, kitalah dengan tubuh inilah, dengan sebab kitalah kita bisa melihat, dengan sebab kitalah kita berjalan, maka ada saatnya Allah kakukan tubuh kita tidak bisa bergerak. Seberapa tinggi pun keinginan kita untuk bergerak, nggak bisa bergerak. Itu tandanya Allah ingin menunjukkan bukan kau yang menggerakkan, tapi Allah. Bukan kau yang melihat. Ada saatnya kita gosok seberapa gosok pun tetap juga begitu. Kenapa? Allah tidak memperlihatkan. Lagi Allah tidak mengizinkan. Oleh sebab itu, maka dekati Allah dengan baik. Jangan putuskan hubunganmu dengan Allah. Walaupun kau putuskan tetap tersambung, tapi hatimu buta. Nah, itu dia yang perlu. Maka ini la haula wala quwata illa billah. Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada yang tadi. Kembali kepada yang tadi. Ini kenapa harus ba? Apa makna ba itu? Maka dijelaskanlah di dalam satu kitab. Bi kana ma kana wabi wabi yakunu ma yakunu.
kana maka wa bi yakunu ma yakun. Apa artinya? Dengan kulah ada apa yang sudah ada, dengan kulah terjadi apa yang sudah terjadi, dan dengan kulah terjadi apa yang akan terjadi. Apa yang akan ada tidak lepas dariku. Apa yang sudah ada tidak lepas dariku. Jadi apa yang sudah ada itu dengan Allah. Apa yang akan terjadi sesaat sebelum ini, sedetik, 2 menit, 3 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam, 24 jam, sampai 1 tahun, sampai ratusan jam, itu semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada makna yang saya sebut tadi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi itu. Apa makna banyak? Kenapa harus di situ udah tahu jawabannya? Tapi bukan sok paten kita. Kau belum tahu. Bismillah. Bismillah, nggak usah banyak cerita. Jadi jangan kita seperti yang lain. Kita mengaji ini semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Sok paten, sok hebat. Bismillah aja belum tamat ya, jangan gitu. Jadi Bismillah aja belum selesai kita nih. Baru ini. Maka kalau dulu almarhum Syekh Mukmin bin Ali Ruhum, ini pokok kelapa. Di depan, di samping pondok dia itu ada tuh pohon kelapa tuh. Bismillah. Kelapa muda, jatuh kelapa muda. Tak. Kelapa tua, jatuh kelapa tua. Hanya dengan biiznillah. Dia udah tahu rahasianya. Kita tahu rahasianya, amalnya belum dapat. Bismillah, kelapa muda. Bola aja jatuh. Apa jadi bismillah, bismillah. Keputusan keyakinan kita itu belum. Karena kita dalam mengimaninya sudah, tapi keputusan imannya belum yakin betul. Baru mau nyentuh betul nggak nanti jadi. Jadi bikana wabi yakunu ma yakunu. Apa yang sudah berlaku tadi, kita duduk di sana makan dan bercerita, itu tidak lewat dari Allah. Dan apa nanti yang akan terjadi setelah ini tidak lewat dari Allah. Semua bikana makana wabi yakunu mayakun. Dengan kulah terjadi apa yang sudah terjadi, dan dengan kulah terjadi apa yang akan terjadi. Jadi kalau begitu, enak nggak bersama Allah? Rasakan kalau kita sedang bersama dengan Allah. Maka ketika mau maksiat, maka Bismillahirrahmanirrahim. Mau mencuri, Bismillah. Allah nggak jadi. Jadi itu. Jadi ketika kita mau maksiat, melangkah kita dari rumah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hati dengan Allah. Billahirrahmanirrahim. Kalau tahu kita maknanya, bikana makana wa biyakunu mayakunu. Setelah kita sampai di jalan sana nanti, pas kita tersandung ketemu dengan maksiat, Allah, kita merasa dengan Allah, ya Allah, kita ingat, nampak maksiat yang mau kita lakukan, tapi Allah masuk, terus ingat Allah, Allah kan sedang bersama saya, Allah kan sedang memperhatikan saya, nggak jadi, putar balik, nampak perempuan, bukan membelalak, tapi pejamas, balik. Begitulah dia kalau kita dengan Allah. Itu enaknya kalau memahami dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah begini caranya kita berkehidupan ini dengan bacaan Bismillahnya, insya Allah kita akan menemukan keberkahan yang sesuai dengan hadis Nabi tadi. Bikana bi kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim
fahuwa aqta. Kullu amrin dibalik. La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta. Au ajasa. Warna kesul barkane. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Segala urusan yang memiliki manfaat tidak dimulai dengan di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh terputus. Aku tuh itu putus. Itu putus seperti kita membelah potong es. Ajazam potong sampah. Nah, jadi hilang atau kurang berkah, gak dapat berkah, gak dapat berkah. Macam manalah berkah matamu kalau maksiat senang, ibadah baca Quran tak senang. Kalau lebih banyak mata ini melihat sesuatu yang sia-sia ketimbang yang manfaat, berkah enggak mata itu. Makanya bangun tidur baca Bismillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mata. Begitu buka mata dengan baca Bismillah, yang terlihat. Kepingin kita melihat Al-Quran, kepingin kita melihat ulama, kepingin kita melihat orang tua, kepingin kita melihat majelis-majelis, sehingga muncullah keberkahan dan kemuliaan-kemuliaan dalam kehidupan kita. Begitu yang kita dengarkan bacaan Al-Quran yang halal, yang baik-baik, maka keberkahan juga akan turun. Jadi itu makan Bismillah, pakai baju Bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga lagi Bismillah dengan harfiahnya, Bismillah dengan nama, tapi Bismillah dengan izin Allah, dengan rezeki Allah, dengan kekuatan Allah, dengan birizqillah, binikmatillah, biquwwatillah, semuanya itu. Kalau nggak tahu-tahu itunya Billahirrahmanirrahim, begitu aja, dengan Allah. Sama siapa kau datang? Sama si A, sama si B. Kita pede jalan undangan kalau berkawan kan. Kalau tak berkawan, malu-malu. Tapi kalau berkawan kita, apalagi kawan kita itu yang dikenal dan terpandang, pede kali. Sama siapa? Ya gitu. Ini kita dengan siapa? Allah yang pemilik semua yang di langit dan di bumi. Apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini kalau kita sudah bersama dengan Allah? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan kata Allah bersama kita. Bagaimana nyamannya kita hidup bersama dengan Allah. Enggak ada yang ditakutkan, enggak ada yang dikhawatirkan. Karena kita yakin Allah yang menyelamatkan, Allah yang mendatangkan musibah, Allah yang menutup semua kemungkinan yang tidak baik dan memberikan segala macam yang baik. Apa yang kita lakukan? Kalau masih ragu, itulah iman yang tipis itu. Itulah keraguan itu. Itulah amal tak ada. Itulah hati yang gelap tuh nggak ada cahayanya. Kan gitu. Ada rasa khawatir kalau sudah gelap. Ada takut tapi tak. Kan gitu. Begitulah hati itu meraba kebaikan itu. Nggak ada. Gelap dia semua. Belum lagi udah gelap kali. Gak jelas ini, bisa jadilah mundur. Kenapa? Untuk melakukan hal-hal yang baik nggak jadi gara-gara gelapnya hati. Terakhir mana? Kok empuk ya? Kurasa enak di sini dulu. Tak tahu dia empuknya itu entah apa. Nah, rupanya kok lembut. Iya. Duduk dia di situ rupanya ular. Contohnya. Jadi begitulah. Kalau sudah hati gelap, maka tidak tahu kita duduk di mana.
yang baik atau yang buruk disamakan, menyatukan yang hak dengan yang batil, itulah dia jadi dosa. Jadi ini harus pakai bismillahirrahmanirrahim. Melangkah dari rumah baca bismillah, mengaji baca bismillahirrahmanirrahim, tatap istri bismillahirrahmanirrahim, supaya tetap indah nampak. Dia pun dibaca bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ada setan dalam wajahmu, hilang. Sudah paham bismillahnya kan? Insya Allah prakteknya langsung. Gak ada istilah nanti-nanti. Praktek. Praktek. Harus diamalkan. Jadi jangan gagal lagi dalam segala. Asik gagal saja, asik gagal saja. Belum jelas Ustaz, masih berat dunia ini. Kenapa gitu? Sebenarnya itu karena Allah menginginkan kita dekat dengan Dia. Diuji, ingat ke Allah, diingatkan kita supaya kita beralih kepada Allah. Lucunya begitu diingatkan, tak ingat-ingat, dibuat nggak diperhatikan. Rupanya siapa tadi? Siapa yang sentil saya? Itu yang dia pakan, bukan apa salah saya, apa penyebabnya. Itu. Jadi kita harus melihat itu. Jadi kalau orang sudah memahami Allah itu dengan baik, maka tidak ada lagi rasa kecewa dalam kehidupannya. Apa yang belum kita dapatkan hari ini bukan berarti Allah tidak memberikannya. Apa yang belum tercapai hari ini niat-niat kita, itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan semua keinginan kita. Tapi Allah ingin melihat kita dengan baik, menyebut nama Allah. Kalau kita menyebut orang berulang kali, kenapa tidak menyebut Allah berkali-kali? Hari ini yang kita bicarakan, kawan kita berkali-kali. Allah berapa kali kita sebut namanya? Kata di mana makan berapa kali? Ayo makan. Udah berapa kali? Allah sebut enggak? Kita ingat enggak? Terbayang kita makanan enak kali, lezat kali. Kurasa ini rendang. Pada saat kita sendiri, pernah enggak kita? Ya Allah, nikmatnya hidup bersama. Ada rindunya kita kepada Allah? Belum. Gelap kali hati, sehingga tidak lagi nampak apa-apa. Jadi kalau bisa, setiap langkah dari kehidupan kita ini, langkahkanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nanti buka baju pada saat mau tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat gak kisah seorang perempuan yang menikah dengan istri, dengan laki-laki itu keberatan dengan dirinya karena dia nggak tahu, suaminya itu nggak tahu kalau dia baca Bismillah. Malu suaminya dengan istrinya yang terus komat kamit. Oke, pantat ayam. Kenapa? Karena dia kerja semua Bismillah. Yes. Istilahnya, masukkan kunci Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Masak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja amalannya. Malu dia sama istri di depan orang. Akhirnya bercita-cita, pergi merantau. Aku mau merantau istriku. Ya, rantaulah. Aku mau cari nafkah supaya kita hidup jaya dan senang. Padahal dia merantau tujuannya membunuh istrinya karena malu beristri yang komat kamit. Dengan bacaan Bismillah. Sudah berapa bulan dia di luar, dicarinya ular yang berbisa, dimasukkannya ke dalam peti, dikirimkannya dengan kata, inilah belanja yang saya kirimkan buatmu. Maksudnya biar dibuka istrinya, begitu dibuka istrinya, dipatok ular istrinya, mati. Itulah niatnya. Tapi apa yang terjadi ketika sampailah peti itu ke dalam rumah kiriman istrinya? Begitu masukkan gembok, Bismillah.
Mau mutarnya bismillahirrahmanirrahim. Mau nariknya bismillahirrahmanirrahim. Mau mengeluarkannya bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di dalam peti itu? Ular, tapi ular emas. Berubah jadi emas. Ular tadi dipotong ekor, dijual, dibangunnya rumah, diisinya semua. Apa kata suami? Berpikir, kurasa istriku udah mati. Pulanglah aku, katanya. Pulang dia, ditengoknya tapak rumahnya berubah. Kok cantik rumahku ini? Nah, kemudian diketoknya pintu rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah pulang abang, katanya. Loh, kok kau? Jadi dia heran. Dari mana dapat kamu membangun rumah ini? Kan abang yang kirim. Masih ada itu sisanya banyak. Cuman ekornya sedikit yang papa udah balik. Mana? Dalam peti yang abang kirimkan emas ular itu. Kan mantap. Nah, gitu. Ada dua kisah yang saya baca ini. Satu, jujur istri suaminya sebenarnya itu ular. Begini. Aku kesal sama kamu. Jadi ku kirimkan supaya mati. Tapi yang terjadi seperti ini. Oh, apa sebenarnya? Di situ baru ditanyanya istrinya. Apa sebenarnya kau baca kok umat kami? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Di kisah satu lagi di dalam kitab yang lain dijelaskan enggak seperti itu. Mana petinya? Karena dilihatnya di ular itu apa emasnya, mana petinya? Di sana. Dibukanya dia nggak baca bismillah. Dibuka, tuh kena patok, mati. Dia yang mati. Itu kisah yang lain. Jadi intinya di situ adalah yang perlu kita ambil, bacalah bismillahirrahmanirrahim di setiap apa yang akan kita lakukan. Nah, megang istri pun baca bismillah. Sudah. Mana tahu jadi kerak dari kerak jadi lembut. Bukan jadi emas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Berkah kali bismillah. Jadi apa-apa jadi indah hidup. Jadi maka baca bismillah. Nanti masuk rumah baca bismillah. Di dalam kitab Abi Jamrah dijelaskan, siapa yang masuk ke dalam rumah tidak baca bismillah, maka ikut setan masuk ke dalam rumahnya. Setelah dia masuk ke dalam rumahnya, maka ia akan tidur dengan setan itu. Sering kita ketindihan, kata orang. Bukan, tindih setan itu. Tiduri setan, kita diciumi setan. Aku tak mau. Makan kita tanpa baca bismillah, kita makan dengan setan. Jadi setan itu sudah makan apa? Saripatinya, kita makan ampasnya saja. Habis itu makanya azan Allah, entar lagi. Tunggulah sebentar baru makan. Rupanya telayang. Kalimatnya telayangnya udah 2 jam. Nah, udah sampai 2:30. Belum sholat. Tunggulah bentar lagi. Karena udah setan di dalam. Nah, nggak berkah lagi dia. Habis itu udah mau 3:30. Oh, belum sholat. Sholatlah dulu. Wow. Makanya sholatnya jadi 3 waktu. Begitu salam, Allahu Akbar, masuk asar. Sholat asar. Nah, kalau orang Syiah kan begitu, 3 waktu, enggak 5 waktu. Sholat zuhur disatukan dengan maghrib, dengan asar. Sholat isya disatukan dengan maghrib dengan isya, baru sholat subuh. Jadi 3 waktu. 3 waktu. Jadi kalau mau jadi Syiah nggak usah. Nah, jadi baca bismillahirrahmanirrahim dimanapun. Insya Allah berkah. Mau pegang istri, baca bismillahirrahmanirrahim. Mau megang anak, baca bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang gini, kalau kita baca bismillah, kadang kita nggak suka tengok istri ini, wajahnya berubah. Tapi begitu baca bismillah, kok manis sekali istri. Jadi kita nggak mau jauh dari istri, nggak mau jauh dari anak. Jadi dengan berkat bismillahirrahmanirrahim, bacalah bismillah di setiap hal. Mungkin jualanmu kurang berkah, banyak hasilnya, tapi nggak tahu kemana duitnya. Banyak yang kau hasilkan dari kerjaanmu, tapi nggak tahu kemana habisnya. Habis-habis aja.
nggak ada simpanannya. Ada orang sikitnya hasil jualan atau usahanya, tapi dia bisa ngumpul, dia bisa haji, dia bisa umroh. Kita yang banyak duitnya nggak bisa apa-apa, yang banyak hasilnya nggak berkah. Habis itu harta itu berapa? Mana kau taruh uangnya? Sini. Awas nuduh aku aja ngabiskan duit. Nah, istri. Padahal dia yang ngabiskan. Aku nggak boleh beli, kau boleh beli, kau belilah dulu. Nah itu, jadi ini penyebab harta itu jadi penyebab ribut, bukan jadi manfaat. Kenapa bisa begitu? Hartanya nggak berkah. Hartanya nggak berkah. Nah, baju yang kau pakai ini pun harus berkah. Lihatlah keberkahannya. Harus lihat. Nah, kau bawa duit, berkah nggak? Harus berkah. Kaulah hasilkan sesuatu yang kau nikmati dalam hidup ini dengan penuh keberkahan. Harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan banyak hartanya. Iya, banyak harta orang tapi nggak berkah. Lihatlah banyak orang yang punya harta. Itu yang saya sebutkan kemarin itu, yang dari rantau. Dia sudah kena ginjalnya. Sakit ginjal, kaya tapi nggak bisa menikmati apapun. Sampai bilangnya, Ustadz, kalau ada orang yang mau jual ginjal, bilang, saya bayar 1 M. Udah disiapkannya uang 1 M untuk membeli ginjal orang. Sudah 2 kali datang ke rumah, udah ada Ustadz? Nggak ada. Ada kira-kira? Mau dia bayar 1 M hanya untuk bayar ginjal. Harga nilai kehidupan. Nggak berguna. Punya uang, punya harta untuk membeli makanan yang enak, tapi nggak bisa dinikmati. Punya mobil, nggak bisa dinikmati. Bisa nggak dia mau ke Jakarta? Bisa, tapi nggak bisa. Kenapa? Gara-gara terganjal dengan ginjal. Coba, apalah arti hidupku ini Ustadz kalau udah begini? Itulah ucapan orang yang tak paham dan tak kenal dengan Allah. Kalau kenal dia dengan Allah, dia akan beramal dengan sisa hidupnya. Ini tidak. Carikan dulu saya ginjal, saya bayar 1 M. Nih. Kira-kira. Dah. Maka lakukan semuanya supaya berkah. Kecil pun yang kau punya, tapi berkah, itu jauh lebih nikmat. Kadang-kadang banyak pun dia nggak ada pun apa-apa di situ, berantem yang ada. Sikit berkah. Wah, nikmatnya keluarga itu. Datang istri, kita bawa ini rezeki. Dik, aku dapat ini. Sikit, tapi istri senang. Kenapa? Karena di dalamnya ada berkah. Kita nikmati nikmat. Tidak jarang kita temui orang yang dekat dengan Allah, hidupnya kelihatan susah, tapi bahagianya luar biasa. Sedangkan kita yang serba kecukupan, tak nampak kebahagiaan dalam raut wajah. Yang ada masuk kamar berantem, keluar kamar berantem, sampai dapur, apa kau? Tengok-tengok, udah masak aja, segala macam. Nggak ada enaknya hidup. Kenapa? Karena semuanya usah tengok-tengok. Jadi itu semua nggak ada yang berkah. Coba hidup kita lebih berkah. InsyaAllah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Supaya berkah. Anak pun jadi berkah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahnya maknanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba diamalkan. Kalau saya amalkan. Jangan dites, diamalkan. Coba saya tes dulu yang dibilang Ustaz. Kau tes seminggu nggak terbukti, nggak jelas, katanya pula nanti payah. Nah, jadi ini untuk diamalkan sepanjang waktu. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan. Ayo zikir.